Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kita dari kelompok 5. Nah, di video kali ini kita akan mempresentasikan resume materi etika bisnis dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, ada Indah Khofifah. Yang kedua, saya sendiri Siti Nurul Azizah. Dan yang ketiga, ada Salman Al-Faruq. Dengan dosen pengampu, Bapak Aji Lukman Hakim, SEMM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu etika bisnis secara umum dan secara khusus. Etika bisnis. Secara umum, pengertian etika bisnis adalah cara-cara yang dilakukan oleh suatu bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang mencakup berbagai aspek, baik individu, perusahaan, maupun masyarakat. Secara khusus, etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Sejarah etika bisnis. Sepanjang perjalanan sejarah, aktivitas atau kegiatan bisnis tidak pernah lepas dari sisi etika. Hal tersebut dikarenakan bisnis selalu berkaitan dengan interaksi antar manusia. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu relevansi antara bisnis dan etika. Relevansi adalah hubungan antara dua hal yang saling terkait satu sama lain, sehingga dapat saling menguntungkan dengan satu sama lain. Relevansi antara bisnis dan etika. Etika bisnis dalam suatu perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu bisnis yang kokoh dan kuat dan mempunyai daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan untuk menciptakan nilai yang tinggi. Perilaku etis dalam kegiatan bisnis adalah sesuatu yang penting demi keberlangsungan hidup bisnis itu sendiri. Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur perilaku anggota IAI secara keseluruhan dengan pembagiannya sebagai berikut. Yang pertama, kode etik akuntan, kedua, kode etik kompartemen. Selanjutnya, materi yang ketiga, kasus-kasus dunia usaha yang berkaitan dengan etika bisnis. Contoh etika bisnis. Obat anti nyamuk hit yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Proposur dan Diclofus yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Obat anti nyamuk hit yang dinyatakan berbahaya itu jenis hit 2,1A atau jenis semprot dan hit 17 liter cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk hit. Nah, dari kasus di atas, terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal. Menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Selanjutnya, materi yang keempat, yakni prinsip-prinsip umum etika bisnis. Penerapan prinsip etika bisnis dalam sebuah tindakan adalah suatu keharusan untuk dipegang teguh oleh semua aspek yang terkait dengan perusahaan. Prinsip etika bisnis mencakup segala aspek lebih umum, namun penerapannya harus tepat sasaran karena sebagai fondasi dalam membangun sebuah perusahaan. Selanjutnya, materi yang kelima, etika bisnis di pasar dan persaingan dalam pasar kompetitif. Etika dalam pasar kompetitif. Ada dua etika yang harus dipegang oleh para pelaku pasar agar pasar selalu dalam kondisi ideal dan fairness, yaitu yang pertama, adanya optimasi manfaat barang oleh pembeli dan penjual. Yang kedua, pasar harus dalam kondisi equilibrium, artinya haknya seperti apa hak pembeli untuk mendapatkan barang dan hak penjual untuk mendapatkan uang yang sepantasnya dari barang yang dijualnya.
Etika-etika bisnis yang harus dipegang dan diaplikasikan secara nyata oleh pelaku pasar. Selain itu, setiap negara telah mempersiapkan SDM yang berkualitas, yang siap berkompetisi. Mereka bisa menjalin kemitraan guna, meningkatkan jumlah produksi, dan memenuhi satu sama lain sehingga konsumen akan tertarik untuk mengkonsumsi produk tersebut. Selanjutnya, materi yang keenam, yakni konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Wibisono 2007 mengemukakan perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan CSR menggunakan tahapan implementasi CSR meliputi 4 tahapan, yaitu pertama, tahap perencanaan, kedua, tahap pelaksanaan, ketiga, tahap pemantauan dan evaluasi, keempat, tahap pelaporan. Penting bagi setiap tahap implementasi CSR ini dilaksanakan oleh perusahaan untuk tercapainya keberhasilan program CSR. Namun, di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, tahap implementasi CSR tersebut masih belum tercapai maksimal karena pada dasarnya keberhasilan dan penerapan CSR di suatu tempat memerlukan partisipasi aktif dari stakeholder terkait. Selanjutnya materi yang ketujuh yakni kasus-kasus yang berkaitan dengan implementasi prinsip etika bisnis. Kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia. Contoh kasus pelanggaran etika bisnis dan analisisnya yang berikutnya bisa dilihat dari kasus PT Garuda Indonesia yang terjadi pada tahun 2018 silam, di mana maskapai penerbangan milik BUMN ini telah melanggar kode etik berbisnis, yakni dengan adanya manipulasi pada laporan keuangannya. Status plat merah saham milik maskapai inilah yang menjadi awal mulanya. Tidak hanya itu, PT Garuda Indonesia juga meniadakan produk yang ditawarkan murah di tahun 2020. Belum lagi kasus penyelundupan Harley Davidson dan Brompton. Kasus yang menimpa PT Garuda Indonesia sudah dijatuhi hukuman dan terbukti bersalah. Dan prinsip nilai sincerity yang telah diterapkan sudah dilanggar oleh beberapa pihak. Nah, itu tadi penjelasan terkait materi pertemuan 1 sampai ke 7. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.